dia bahkan belum berubah. Tapi dunia ini bisa runtuh tanpa Super Saiyan, tanpa Ultra Instinct, dan tanpa kekuatan para dewa sekalipun. Hari ini kita hanya akan bicara tentang Goku dalam wujud dasarnya, tapi di hadapannya berdiri seluruh dunia ninja, dari para Hokage, kelima Kage, semua biju yang dilepaskan, para shinobi legendaris seperti Madara dan Hashirama, hingga jutsu-jutsu terlarang yang disegel. Pertanyaannya mungkin sederhana, tapi jawabannya bisa sangat berbahaya. Apakah kekuatan mentah dan pengalaman bertarung seorang Sien sudah cukup untuk meruntuhkan sebuah dunia yang hidup dari strategi, jutsu, dan peperangan tanpa akhir? Sebelum kita mulai perdebatan panas ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita akan selalu membahas pertarungan epik yang hanya bisa terjadi di imajinasi kita. Oke, mari kita mulai dengan fondasi pertarungan ini. Skala kekuatan. Banyak yang berargumen bahwa tanpa perubahan wujud, Goku hanyalah petarung biasa. Tapi disinilah kesalahan terbesar terjadi. Mari kita lacak kembali kekuatan Goku Base Form sepanjang saga Dragon Ball. Bahkan di awal Dragon Ball Z, saat melawan Raditz, Goku dan Piccolo sudah mampu meledakkan bulan. Kekuatan seperti ini saja sudah jauh melampaui jutsu penghancur skala besar manapun di dunia Naruto, termasuk biju utama dari Jubi sekalipun. Setelah itu, kekuatannya terus meroket. Setelah berlatih di planet Raja Chi, kekuatannya meningkat drastis. Puncaknya ada di Namek Saga. Goku Base Form saat tiba di Namek mampu menghajar pasukan Ginyu dengan mudah, di mana setiap anggotanya punya level kekuatan yang bisa menaklukkan planet. Bahkan, Kapten Ginyu sendiri punya power level 120.000. Tapi Goku Base masih bisa mengimbanginya. Setelah pulih dari pertarungan melawan Ginyu, kekuatannya melompat hingga power level 3 juta dalam wujud base. Bayangkan, 3 juta level kekuatan yang cukup untuk menghancurkan planet berkali-kali lipat hanya dalam satu serangan. Sekarang, mari kita pindah ke era Dragon Ball Super. Setelah berlatih dengan Whis dan mendapatkan God Q, kekuatan base form Goku sudah berada di level yang tidak masuk akal. Dia mampu bertarung setara dengan Frieza dalam wujud akhirnya bukan Golden Frieza, tapi wujud akhirnya yang dulu pernah menghancurkan planet Vegeta. Di Tournament of Power, Goku Base mampu melawan petarung-petarung terkuat dari berbagai alam semesta. Ini bukan lagi soal menghancurkan planet, tapi sudah menyentuh skala kekuatan universal. Jadi, dari segi kekuatan mentah dan daya hancur, bahkan tanpa berubah, Goku sudah jauh di atas apapun yang bisa ditawarkan dunia ninja. Satu Kamehameha serius dari base form Goku di era Super, secara teori, sudah cukup untuk melenyapkan seluruh planet tempat dunia ninja berada. Tapi, pertarungan tidak hanya soal siapa yang bisa memukul lebih keras. Dunia ninja punya senjata andalan mereka. Variasi jutsu yang luar biasa. Disinilah pertarungan menjadi lebih menarik. Mari kita bedah satu persatu senjata utama dunia ninja. Pertama, Genjutsu. Ini adalah argumen paling populer. Bisakah Kotoa Matsukami milik Shisui atau Tsukuyomi milik Itachi mengendalikan pikiran Goku? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Genjutsu bekerja dengan memanipulasi aliran cakra di dalam otak target. Goku tidak punya cakra, dia punya ki. Keduanya adalah sistem energi yang sama sekali berbeda. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa ki dan cakra bisa disamakan dengan konsep energi kehidupan. Tapi bahkan jika kita asumsikan Genjutsu bisa bekerja, Goku punya pengalaman melawan teknik manipulasi pikiran, contohnya saat melawan Babidi, di mana Vegeta yang jauh lebih lemah mentalnya bisa melawan kendali pikiran Babidi melalui kemauan kerasnya. Goku, dengan pikiran polos dan fokus pada pertarungan, kemungkinan besar bisa mematahkan ilusi semacam itu dengan mudah. Atau bahkan, tidak terpengaruh sama sekali. Kedua, jutsu penyegelan atau Fuinjutsu. Ini mungkin ancaman paling nyata bagi Goku. Dunia ninja punya berbagai teknik segel kuat, seperti Chibaku Tenshi milik Nagato, atau Rikudo Chibaku Tenshi milik Hagoromo. Mereka bisa menciptakan bulan untuk menyegel target. Masalahnya, untuk mengaktifkan jutsu sekuat itu, dibutuhkan waktu dan persiapan. Goku dengan kecepatan cahayanya tidak akan diam saja menunggu disegel. Dia bisa menghancurkan pusat gravitasi Chibaku Tensei sebelum segelnya sempurna, seperti yang dilakukan Naruto, Itachi, dan BI, atau
Dia bisa saja menghancurkan bulan itu dari dalam dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Ingat, Goku bisa keluar dari dimensi lain hanya dengan berteriak saat menjadi Super Saiyan ketiga. Best formnya di era Super mungkin punya kekuatan yang sebanding. Bagaimana dengan jutsu yang tidak bisa dihindari seperti Jinton atau Gudodama? Jinton milik para Tsuchikage adalah teknik yang menghancurkan target di level molekuler. Tapi sekali lagi, ini soal kecepatan. Goku bisa merasakan energi lawan dan bergerak lebih cepat dari serangan itu dilancarkan. Sedangkan Gudodama atau Truth Seeking Orb milik Naruto atau Obito memang berbahaya karena bisa meniadakan ninjutsu dan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Tapi, Gudodama hanya bisa dikendalikan dalam jarak tertentu dari penggunanya. Goku bisa saja menyerang dari jarak jauh atau dengan kecepatan supernya, mengalahkan penggunanya sebelum Gudodama itu sempat menyentuhnya. Sekarang, mari kita simulasikan skenario perangnya. Seluruh aliansi shinobi bersatu. Ribuan ninja dari berbagai desa menyerang serentak. Ini akan menjadi pemandangan yang epik. Tapi bagi Goku, ini mungkin hanya seperti pemanasan. Kecepatannya yang tak terhingga akan membuatnya terlihat seperti kilatan cahaya yang bergerak di antara ribuan shinobi, melumpuhkan mereka satu persatu, bahkan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Dia tidak perlu membunuh, cukup satu pukulan ringan di tengkuk leher. Dan shinobi sekelas Jonin pun akan langsung pingsan. Raikage dengan kecepatan kilatnya, bagi Goku, itu seperti gerakan lambat. Gaara, dengan pasir absolutnya, Goku bisa menghancurkan pertahanan pasir itu dengan satu gelombang keje. Onoki dengan Jintonnya, terlalu lambat, semua serangan mereka tidak akan pernah mengenai Goku. Lalu, bagaimana dengan para Biju, 9 monster raksasa, dengan Biju Udama yang bisa menghancurkan gunung? Goku mungkin akan tersenyum dan berkata, "Wah, besar sekali." Lalu dia akan menahan gabungan Biju Udama dari 9 Biju dengan satu tangan, seperti yang pernah dilakukannya saat melawan serangan energi kuat lainnya. Atau, dia bisa saja membalasnya dengan Kamehameha kecil yang daya hancurnya jauh lebih besar. Sekarang masuk ke kelas berat. Para legenda, Hashirama dengan Mokuton Shinsu Senju, 1000 tangannya. Pemandangan yang luar biasa, tapi setiap pukulan dari patung kayu raksasa itu tidak akan lebih dari gelitikan bagi Goku, Madara Uchiha, dalam wujud Rikudo Senin. Dengan limbonya, limbo adalah klon dari dunia tak terlihat. Tapi Goku punya kemampuan merasakan ki. Bahkan dari dimensi lain, dia kemungkinan besar bisa merasakan kehadiran limbo dan menyerangnya balik. Skenario paling berbahaya bagi dunia ninja adalah jika Goku mulai serius dan beradaptasi. Bangsa Saiyan punya kemampuan Zenkai Boost, di mana mereka menjadi jauh lebih kuat setelah pulih dari luka parah. Jika shinobi berhasil melukai Goku yang kemungkinannya sangat kecil, dia hanya akan kembali dengan kekuatan base form yang lebih gila lagi. Selain itu, Goku adalah seorang jenius dalam pertarungan. Dia bisa meniru teknik lawan setelah melihatnya sekali. Seperti yang dia lakukan dengan Kamehameha. Melihat berbagai macam jutsu, mungkin saja Goku bisa menciptakan versi Q dari teknik tersebut. Bayangkan, Goku menggunakan Shanshin no Jutsu versi Instant Transmission atau Rasengan versi Q-Blast yang terkonsentrasi. Dunia ninja tidak akan punya kesempatan. Pada akhirnya kesimpulannya cukup jelas. Skala kekuatan antara Dragon Ball dan Naruto terlalu jauh berbeda. Bahkan jika kita membatasi Goku hanya pada wujud dasarnya, kecepatan, kekuatan, dan daya tahan Goku base form sudah berada di level yang tidak bisa ditandingi oleh seluruh dunia ninja. Bahkan, jika mereka semua bekerja sama, jutsu-jutsu andalan mereka seperti Genjutsu atau Fuinjutsu, memiliki kelemahan fundamental saat berhadapan dengan sistem energi dan kecepatan Goku yang superior. Ini bukanlah untuk merendahkan dunia Naruto. Dunia ninja punya cerita, strategi, dan karakter yang luar biasa kompleks dan menarik. Tapi saat berbicara soal adu kekuatan mentah, Goku berada di liga yang sama sekali berbeda. Pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Goku mungkin akan menganggapnya sebagai sesi latihan ringan, melumpuhkan semua orang tanpa perlu membunuh, lalu mungkin akan meminta Ichiraku ramen setelah semuanya selesai. Jadi, jawaban dari pertanyaan besar kita, ya,
Goku dalam base form tidak hanya bisa menjatuhkan seluruh dunia ninja, tapi dia bisa melakukannya dengan relatif mudah. Dunia ninja mungkin akan bertahan beberapa menit, tapi keruntuhan mereka tidak bisa dihindari. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada strategi atau jutsu yang terlewat yang menurut kalian bisa mengubah hasil pertarungan ini? Apakah kalian setuju atau punya pendapat lain? Nyalakan kolom komentar di bawah. Mari kita berdebat secara sehat. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan subscribe agar tidak ketinggalan pertarungan-pertarungan mustahil lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.